Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Waktu berlalu begitu cepat. Bulan suci yang penuh rahmat sudah tiba. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Saatnya kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan momen mendekatkan diri dengan beribadah kepadanya. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat menahan hawa nafsu dan amarah serta menjauhi semua larangan-larangannya. Maka itu di bulan Ramadan yang suci ini, mari kita memaksimalkan ibadah kita, berlatih menjadi pribadi yang lebih baik, berkuat iman untuk mencapai kemenangan. Bulan Ramadan ini jadikan momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dengan toleransi umat beragama, perkuat tali persaudaraan dan tali kemanusiaan agar kita juga dapat keluar bersama-sama dari jeratan pandemi COVID-19. Dengan bergotong royong, bahu-membahu mengulurkan tangan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Semoga dengan ketulusan, kekuatan, keikhlasan kita selama ini dapat berbuah manis di hari kemenangan nanti dan seterusnya. Sekali lagi, saya Yasona Halaudin, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM dan Perundang-undangan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ronda malam sambil makan markisa, lihat bintang di langit indah. Saat ini kita berpuasa, semoga kita semua mendapat berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. يا طيبة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan program sahur bersama BKN DPP PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur yang nikmat, kita akan berbincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang tentunya mengedepankan nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih serta mengedepankan nilai kebangsaan. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang ulama ahli fikih asal Kajen, Pati, Jawa Tengah yang juga punya kiprah di tingkat nasional yaitu Kiai Haji Sahal Mahfudz. Dalam membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang merupakan seorang dosen, masih muda, peneliti manuskrip, bahkan tahun lalu mendapatkan Santri Awards ya di depan Wakil Presiden dan juga Menteri Agama. Dan juga beliau adalah merupakan Dewan Pakar di Sanat Nusantara sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Dr. Ahmad Ginanjar Sya'ban atau yang akrab dipanggil Mas Ginanjar. Assalamualaikum Mas Ginanjar, selamat pagi, apa kabar? Baik Ibu Dewi. Sehat ya, sudah sahur tadi? Sudah Ibu. Pasti nikmat sahurnya. Nikmat sekali. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir dalam program Inspirasi Sahur kita pada pagi hari ini. Semoga pada pagi hari ini kita dapat banyak belajar dari sosok Kiai Haji Sahal Mahfudz. Tentu saja lewat berbincang-bincang dengan Mas Ginanjar. Sebelum kita mulai Sobat BKN sekalian dan sebelum memasuki obrolan kita terkait keteladanan Kiai Haji Sahal Mahfudz, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil berikut ini. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, beliau lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1937 di Desa Kajen, Margoyoso, Pati. Nasabnya dari jalur ayah bersambung kepada seorang ulama besar, Syekh Ahmad Mutamakin Kajen. Mbah Sahal, panggilan akrabnya, merupakan sosok ulama kontemporer Indonesia karena kehati-hatian dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat dalam tingkat lokal maupun nasional. Mbah Sahal memulai pengembaraan keilmuannya kepada ayahandanya sendiri dan dilanjutkan kepada para ulama besar di zaman itu, di antaranya Kiai Haji Abdullah Salam Kajen dan Kiai Haji Zubair Rembang. Dalam menyempurnakan keilmuannya, beliau juga pernah ngaji di Makkah di bawah asuhan ulama hadis terkemuka Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Mbah Sahal wafat pada hari Jumat 24 Januari 2014 dini hari pada usia 78 tahun dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Syekh Ahmad Mutamakin Kajen. Beberapa guru-guru beliau saat menuntut ilmu diantaranya Kiai Haji Mahfud bin Abdus Salam Al-Hafidz, Kiai Haji Abdullah Salam, Kiai Haji Muhajir Kediri, Kiai Haji Zubair Rembang, Syekh Yasin Al-Fadani, Kiai Ahmad. Di antara kontribusi Kiai Haji Sahal Mahfudz antara lain, mendorong kemandirian dengan memajukan kehidupan masyarakat di sekitar pesantrennya melalui pengembangan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Beliau juga merupakan pejuang sosial yang lintas batas. Beliau tidak saja bergaul dengan lingkungan pesantren, tetapi juga dengan lingkungan pendidikan non-pesantren dan lingkungan sosial yang lainnya. Dalam hal ini, perguruan-perguruan tinggi dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Sobat BKN sekalian dimanapun berada di seluruh Nusantara, kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Kiai Haji Sahal Mahfudz. Nah nih Mas Ginanjar, banyak pertanyaan nih karena memang Kiai Sahal Mahfudz ini terkenal sebagai sosok yang alim namun juga sangat sederhana. Beliau lahir dari tradisi murni dunia pesantren. Nah ini pertanyaan saya, bagaimana sih sesungguhnya lingkungan pesantren tuh sehingga bisa membentuk karakter seperti beliau? Ya menarik ini Bu Dewi ya, berbicara tentang sosok salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Aset bangsa ya. Yang sekaligus menjadi inspirasi dan guru bagi kita semua generasi sekarang, yaitu Allahyarham Kiai Haji Sahal Mahfudz. Beliau adalah sosok yang multi talenta, yang meskipun kiprah
keilmuannya diakui bukan hanya secara nasional, tetapi juga jauh lebih luas di dunia internasional beliau diakui. Karena apa yang beliau tulis, karya-karyanya dijadikan rujukan hingga pada hari ini. Tetapi meskipun demikian, beliau menampilkan dirinya sebagai sosok yang sangat bersahaja dan sederhana sekali. Tadi ditanyakan oleh Bu Dewi bahwasannya beliau memang betul murni sebagai hasil didikan tradisi pesantren. Dan pesantrenlah yang kemudian membentuk karakter yang unik seperti sosok Kiai Sahal ini dan ulama-ulama lainnya. Satu, mampu menjadi sosok yang secara keilmuan memiliki kapasitas yang sangat luas dan dalam sekali. Yang kedua, itu dibuktikan dengan produk-produk pemikiran dan karya-karya tulis mereka yang diakui oleh dunia internasional. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan semangat keagamaan dengan spirit kebangsaan. Nah, ini gimana nih? Bisa dijelaskan lebih dalam lagi? Ya, Spirit kebangsaannya. betul. Bagaimana Jadi, pesantren membentuk ya, tidak hanya keagamaan tapi juga sampai ke spirit kebangsaan. nasionalisme. Nasionalisme. Karena memang di pesantren sejak anak usia kecil sudah diajarkan satu prinsip dasar bahwasannya hubbul waton minal iman. Bahwasannya keimanan kita itu belum sempurna kalau kita belum bisa mencintai negara kita dan bangsa kita. Betul. Keimanan kita belum dibilang sempurna andai kata kita belum bisa membuktikan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita ini dengan turut serta membangun bangsa negara kita, memperjuangkan bangsa negara kita, mempertahankan kemerdekaan, memajukan dan seterusnya. Itu sejak anak-anak kecil di pesantren sudah diajarkan dengan prinsip hidup hubbul waton minal iman. Artinya apa? Di pesantren itu selain diajarkan tentang ilmu-ilmu keagamaan sampai tahap yang tinggi sekali, juga tidak lupa untuk diajarkan nilai-nilai nasionalisme di sini. Yang ketiga, di pesantren juga yang unik ini tidak lupa untuk diajarkan juga agar bagaimana kita juga tidak melupakan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Ya, itu penting ya. Betul, artinya pesantren ini perpaduan antara ajaran keagamaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis kepada keteladanan dan budi pekerti yang luhur. Yang kedua juga tentang nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan, nasionalisme. Dan yang ketiga, agar keagamaan, kebangsaan, nasionalisme ini juga tetap tidak tercerabut dari akar tradisi kearifan lokalnya. Nah, ini saya pikir hal yang unik, hal yang khas, hal yang memang menjadikan pesantren ini pada akhirnya menjadikan sosok besar seperti Ki Hajar Dewantara. Ya, salah satunya. Betul mengatakan di antara bentuk terbaik model pendidikan dan sistem pendidikan di Bumi Putra ini adalah pesantren tradisional. Ya. Karena apa? Yang mengajarkan nilai-nilai tadi itu. Luar biasa. Tentunya mudah-mudahan salah satunya adalah ke depan nanti Mas Ginanjar sendiri ya. Saya pelayan saja di pesantren, Ibu Dewi. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan ya. Sebagai salah satu ahli fikih ya kan, tentu saja beliau banyak sekali fatwanya yang menjadi rujukan umat. Nah, ini apa saja kontribusi pemikiran beliau yang bisa kita teladani, terutama untuk para santri sekarang? Jadi Kiai Sahal itu memang sosok yang menariknya begini, Bu Dewi. Beliau itu mampu mendialogkan antara warisan hukum Islam klasik, fikih klasik, dikontekstualisasikan dengan konteks kekinian. Artinya bagaimana hukum Islam yang dulu tercatat dan terkodifikasikan dalam karya-karya klasik itu bisa beradaptasi, berkontekstual dengan kenyataan sosial yang ada. Nah, jadi itu kekinian sekarang. Betul. Jadi dimengerti juga oleh teman-teman milenial sekarang. Kita bisa melihat bagaimana hasil-hasil pemikiran fikih Kiai Sahal Mahfudz yang kontekstual itu dalam karyanya yang luar biasa, yaitu Nuansa Fikih Sosial. Jadi dalam buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia, karena Kiai Sahal itu menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dan dua-duanya dalam dua bahasa ini dijadikan rujukan. Fikih sosial menarik fikih nih. sosial. Jadi coba lebih dalam lagi Kiai tentang Sahal fikih itu sosial. bagaimana
Pertama, mengajak para ulama ini ketika memahami hukum Islam, dalam hal ini adalah fikih, itu bukan dengan kacamata tekstualis saja, tetapi juga dengan memperhatikan aspek konteks sosialnya. Nah, misalkan, di antara hasil-hasil pemikiran Kiai Sahal dalam nuansa fikih sosial itu adalah masalah pemberdayaan ekonomi umat, zakat di sini ya. Jadi Kiai Sahal itu diantaranya membuat pemberdayaan ekonomi umat berupa koperasi. Nah, itu memberdayakan, menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, dan memang benar-benar bagus sekali. Lalu yang kedua, yang menarik juga adalah tentang fikih kebangsaan. Jadi bagaimana Kiai Sahal ini mempertegas kembali apa yang sudah diputuskan oleh generasi guru-guru beliau, diantaranya adalah generasinya Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang sudah menerima bahwasannya antara agama, dalam hal ini adalah Islam, dengan Indonesia, negara bangsa ini adalah dua hal yang sudah selesai dan berdampingan, bukan untuk dipertentangkan. Dan betul. Pancasila ini sudah sesuai dengan spirit dan juga esensi ruh ajaran agama Islam. Lalu yang kedua yang menarik dari itu, Bu Dewi, Kiai Sahal juga menuliskan karya-karya fikihnya dalam bahasa yang bisa diakses bukan hanya oleh orang Indonesia, tetapi oleh masyarakat internasional dalam bahasa Arab. Misal, Kiai Sahal itu menulis salah satu karyanya yang berjudul Nailur Roja, syarah terhadap Faidul Hija, Nazom Kitab Safinatin Najah. Anak-anak pesantren, terutama orang yang baru masuk pesantren, pasti ngaji kitab namanya Safinatun Najah. Kiai Sahal memberikan komentar terhadap karya tersebut. Yang kedua, diantaranya karya fikih dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Kiai Sahal Mahfuz adalah Bughyatul Mushtaq, syarah terhadap lumaknya karangan Syekh Abi Ishaq Asy-Syairazi. Itu yang di abad ke-4 Hijri jika tidak salah, kemudian disyarah 1000 tahun kemudian oleh Kiai Sahal Mahfuz. Yang ketiga, karya yang kemudian ini penting dan dijadikan rujukan oleh ulama-ulama dunia Islam kontemporer saat ini. Ada tebal sekali, judulnya Hasyiyah Thoriqoh Al-Husul ala Syarah Ghayatil Wusul ala Matan Lubil Usul. Itu filsafat formulasi hukum Islam, kalau kita bisa boleh ya, atau usul fikih. Artinya Kiai Sahal ini sudah membuktikan dan memberikan legacy kepada kita. Satu, terhadap tradisi pemikiran hukum Islam klasik. Beliau tulis karya-karya dalam bahasa Arab. Untuk konteks keindonesiaannya, beliau tulis dalam bahasa Indonesia dengan metode kekinian, yaitu nuansa fikih sosial. Karena tadi ya ada kearifan lokalnya, jadi betul. Di Indonesia juga disesuaikan. Betul. Nah ini Mas Ginanjar, tadi kita membahas mengenai fikih sosial ya. Tapi banyak sekali yang bertanya-tanya, beliau ini sosok yang sangat hati-hati dalam politik. Nah bagaimana menjelaskannya? Ya saya pikir ketika kita berhadapan dengan orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi seperti Kiai Sahal, kita bisa beliau ini sebagai the mountain ya. Ada istilahnya dalam tradisi keilmuan itu adalah jabal ya. Jadi kita bisa bilang itu adalah gunung raksasa keilmuan. Artinya ya saking luasnya pemahaman, saking berilmunya. Artinya ketika Kiai Sahal memilih jalan untuk memang katakanlah ihtiyat atau berhati-hati dengan politik, saya pikir itu memang berlandaskan pertimbangan beliau terhadap ilmu yang beliau punya. Karena ada banyak ulama-ulama lain yang memiliki pilihan terjun ke dunia politik, bersinggungan dengan dunia politik, tetapi Kiai Sahal politik praktis betul ya. Tetapi Kiai Sahal saya pikir ingin menjadi sosok yang menjadi guru bangsa bagi semua kalangan di sini. Artinya ya beliau bukan berarti menolak, bukan. Artinya beliau juga kan menerima tamu dari semua kalangan. Siapa saja beliau terima. Tetapi kalau untuk terlibat jauh ke dalam politik praktis, Kiai Sahal punya prinsip yang kita harus hormati itu ya. Karena beliau saya yakin yang ingin menjadi perhatian besarnya adalah keumatan di sini. Merangkul semua dan menjadi guru untuk semua, memberi inspirasi buat semua. Nah, ini menarik lagi Mas Ginanjar, karena beliau ini ibarat gunung ya, isinya ilmu yang sangat luar biasa. Kira-kira inspirasi apa yang kita bisa gali dari beliau, terutama untuk kalangan anak-anak muda sekarang?
Banyak sekali Bu Dewi ya. Jadi pertama bagaimana kisah hal ini sudah membuktikan, sudah terbukti dan sudah teruji menjadi sosok yang memberikan inspirasi dalam bidang keilmuan, dalam bidang keagamaan, dalam bidang sosial, dan dalam bidang kenegaraan kebangsaan. Termasuk kesederhanaannya ya. Termasuk kesederhanaan. Ya, itu yang Nah, penting juga. Maksud saya begini, kisah hal ini bukan ingin, tetapi telah mengajarkan kepada kita bagaimana meskipun setinggi apapun ilmu yang ada pada beliau, tetapi tidak kemudian menjadikan beliau itu tinggi hati. Iya. Tetapi tetap menjadi sosok yang bersahaja, dan seakan-akan kisah hal itu mengajarkan kepada kita apa yang beliau punyai dari ilmu. Itu hanyalah titipan dan pemberian dari Sang Maha Pencipta. Ya, lalu apa yang mau dibanggakan? Ambil intinya, betul. Dan toh pada akhirnya ketika semuanya telah selesai dalam hidup, kita juga akan selesai dalam hidup ini. Yang kemudian menjadi inspirasi bagi orang itu dan dikenang, dipelajari, dikaji, kemudian kita pelajari itu kan ilmunya. Iya, betul. Ilmunya dan sikap teladannya. Kisah hal kan sudah memberikan itu semua pada kita. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang memang kita bisa sebarluaskan di seluruh Nusantara melalui BKN DPP PDI Perjuangan. Baik, Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini. Sampai tidak terasa bahwa kita telah sampai di penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak telah kita pelajari tentang nilai-nilai perjuangan dan kesederhanaan seorang Kiai Sahal Mahfudz. Ulama yang tidak saja bersahaja, tapi juga telah memberikan kontribusi pemikiran yang luar biasa untuk bangsa ini, terutama untuk kalangan milenial bangsa ini. Kesahajaan hidup yang telah beliau contohkan kepada kita semoga dapat menjadi toladan dan inspirasi kita bersama dalam membangun nilai kebangsaan yang penuh dengan harmoni. Sobat BKN sekalian di seluruh Nusantara, mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran dari para ulama-ulama pendahulu kita serta meneladani mereka. Hidup dalam harmoni sesuai dengan konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ginanjar sudah hadir. Semoga tidak bosan mengisi acara di BKN PDI Perjuangan.